Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, merdeka. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga sehat selalu ya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, amin. Ya, pada kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan pendidikan Pancasila. Yang pertama itu yang saya akan jelaskan bagaimana deskripsi mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang kedua, capaian pembelajaran pendidikan Pancasila. Yang ketiga, capaian pembelajaran mata kuliah pendidikan Pancasila. Dan yang keempat itu deskripsi rencana pembelajaran pendidikan Pancasila. Yang pertama yang saya mau jelaskan itu adalah deskripsi mata kuliah pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila bersifat wajib lulus bagi seluruh mahasiswa program S1 berbobot 2 SKS. Adik-adik ingat ya, bobot Pancasila itu 2 SKS. Mata kuliah ini membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu deskripsi mata kuliah pendidikan Pancasila. Nanti adik-adik pahami itu sebagai bahan untuk merenung, sebagai bahan untuk belajar. Saya berharap seperti itu adik-adik. Yang kedua itu capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius. Bertakwa kepada Tuhan, yang sebelum saya akan menjelaskan nantinya salah satu aja bentuk takwa kepada Tuhan itu adalah menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan. Itu capaian pembelajaran yang pertama di dalam pendidikan Pancasila. Yang kedua itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Itu sangat jelas sekali adik-adik bahwa di dalam pendidikan Pancasila itu juga syarat dengan muatan moral dan nilai yang religius. Yang ketiga itu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematika, dan inovatif. Itu capaian pembelajaran lulusan pendidikan Pancasila. Selanjutnya yaitu yang keempat, bagaimana deskripsi rencana pembelajaran pendidikan Pancasila. Pembelajaran ini direncanakan sebanyak 16 kali pertemuan adik-adik. 14 kali pertemuan itu kita melaksanakan perkuliahan. Yang ketiga, capaian pembelajaran pendidikan Pancasila. Yang pertama itu mahasiswa harus mampu menganalisis visi misi dari pendidikan Pancasila. Yang kedua, mahasiswa itu juga harus mampu menganalisis kajian ilmiah filsafat terhadap Pancasila. Yang ketiga, mahasiswa itu juga harus mampu menganalisis Pancasila sebagai sistem nilai. Yang keempat, mahasiswa juga harus mampu menganalisis Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang terakhir itu adalah mahasiswa mampu menganalisis Undang-Undang Dasar 1945. Itu capaian pembelajaran pendidikan Pancasila. Yang keempat itu deskripsi rencana pembelajaran pendidikan Pancasila. Adik-adik, pembelajaran Pancasila itu dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan itu kita membahas materi yang terkandung dalam mata kuliah ini. Dan yang 2 kali pertemuan itu, yang pada pertemuan ke-8 itu kita UTS dan 16 itu kita UAS. Adik-adik harus memahami itu, pertemuan 8 kita UTS,
pertemuan 16 kita melaksanakan UAS. Selanjutnya di sini sekarang Bapak akan menjelaskan bagaimana kontrak kuliah kita. Memang kalau yang pertama tak kenal makanya tak sayang. Sekarang saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Samsul Hadi, biasa dipanggil Pak Hadi. Itu panggilan saya, dan adik-adik semua, halo, semoga kita saling mengenal nantinya setelah proses pembelajaran ini dilaksanakan. Itu harapan Bapak. Yang pertama, kontrak kuliah. Yang kedua, kita akan membahas materi dalam pendidikan Pancasila itu adalah visi, misi, dan kompetensi pendidikan Pancasila. Bagaimana kompetisi, visi, misi pendidikan Pancasila itu kita akan ulas secara luas nantinya setelah kita masuk materi. Yang ketiga, kita akan membahas kajian ilmiah filsafat Pancasila. Kajian ilmiah filsafat Pancasila. Nanti kita akan membahas bagaimana secara ilmiah. Memang ilmu pengetahuan itu berasal dari sesuatu yang ilmiah yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Orang berteori, akan tetapi teorinya itu dibuktikan dengan secara ilmiah. Contohnya misalnya kenapa matahari itu terbit dari ufuk timur, terbenam dari ufuk barat, itu kan dibuktikan secara ilmiah. Apakah bulan itu mengelilingi bumi, apakah bumi itu mengelilingi matahari, seperti itu secara ilmiah. Itu pada pertemuan 3 dan 4 kita akan membahas karena materinya sangat banyak sekali. Pada pertemuan kelima kita akan membahas sejarah lahirnya Pancasila. Bagaimana sejarah lahirnya Pancasila ini sehingga muncul 5 dasar itu, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Selanjutnya pada pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem nilai. Kenapa Pancasila itu dipakai sistem nilai? Nilai itu artinya kan acuan, patokan. Kalau dalam Pancasila ini nilai kita sebagai manusia, misalnya nilai kita sebagai makhluk sosial. Tapi dalam teori matematika kan nilai itu sebuah angka, pencapaian juga bisa bilang. Tapi ini kajian kita itu beda dengan yang itu. Kita akan mengkaji bagaimana Pancasila itu merupakan sistem nilai acuan dalam pergaulan sehari-hari. Nantinya kita akan bahas seperti itu. Pertemuan ke-6 dan 7 tadi itu adik-adik ya, Pancasila sebagai sistem nilai. Pertemuan ke-8 itu kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Bagaimana Pancasila itu dibentuk sebagai ideologi negara, apa yang dimaksud dengan ideologi negara juga kita akan membahas lebih luas lagi nantinya pada pertemuan 8 dan 9. Next ya, pada pertemuan ke-10 kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Waduh, Undang-Undang Dasar ini sangat banyak sekali kajiannya nanti di dalam bagaimana cara kita berdiskusi bersama dengan adik-adik. Itu yang Bapak harapkan nantinya. Itu pada pertemuan 10 dan 11. Pada pertemuan 12 itu kita akan membahas tentang 12 kita akan membahas tentang paradigma pembangunan bangsa. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Bagaimana Pancasila itu dijadikan acuan dalam pembangunan nasional kita, nantinya sangat rinci sekali kita akan membahas ini pada pertemuan 12 dan 13. Dan pertemuan terakhir itu pada pertemuan 14 kita akan membahas Pancasila sebagai paradigma pembangunan negara. Mirip-mirip ya, sama sebenarnya dari pertemuan 12 sampai 14 ini sama adik-adik, tapi nanti di dalam konsep pas kita melakukan diskusi itu nanti ada tambahan-tambahan materi yang akan Bapak sampaikan seperti itu. Nah itu adik-adik ya, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14 Bapak sudah ulas materi yang perlu dibahas. Adik-adik bisa mencatatnya nanti sebagai bahan untuk belajar di kos maupun di rumah. Bagaimana nanti melihat bagaimana mencari sumber-sumber yang ada diketahui seperti itu harapan Bapak dari mata kuliah ini. Nah yang terakhir itu evaluasi penilaian dalam pendidikan Pancasila ini.
Yang pertama itu ada tugas makalah, yang kedua itu diskusi, yang ketiga itu UTS, yang keempat itu UAS, dan yang kelima itu adalah sikap perilaku dan kehadiran adik-adik, di mana tugas dan makalah itu bobotnya 15%, diskusi itu bobotnya 20%, UTS itu bobotnya 15%, UAS itu bobotnya 20%, dan sikap perilaku dan karakter dan kehadiran itu bobotnya 30%. Itu sangat banyak sekali, karena dalam pendidikan Pancasila itu juga kita banyak mempelajari tentang nilai-nilai dasar kita, bagaimana nilai dasar itu sebagai acuan kita dalam pergaulan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena kalau kita tidak punya acuan dalam bernegara, tentu negara kita akan dijajah lagi oleh negara lain. Cuma itu yang Bapak sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan terhindar dari wabah yang mendunia ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!